Kejadian ini bermula ketika Intan mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukan sebuah rumah kontrakan sederhana di ujung gang sempit. Bangunannya tampak sederhana dari luar, namun memiliki suasana yang entah kenapa terasa berat. Dindingnya kusam, catnya mulai mengelupas, dan di bagian belakang terdapat kebun pisang yang jarang dirawat. Saat pertama kali Intan melangkahkan kaki masuk di halaman rumah itu, hawanya dingin menyergap, meski hari itu matahari sedang terik. Saat itu, bertepatan juga pemilik rumah sedang berada di rumah itu. Seorang wanita paruh baya menyambutnya dengan senyum tipis dan nada bicara pelan. Tidak ada cerita panjang, tidak ada larangan khusus. Hanya satu pesan singkat sebelum ia menandatangani kunci kontrakan. Kalau malam, jangan sering buka jendela ya. Intan dengan senyum lembut mengangguk, "Iya, Bu." Ia tinggal sendirian di rumah kontrakan itu. Rumahnya tidak terlalu besar, hanya satu lantai dengan 2 kamar tidur. Kamar yang satunya kosong. Sejak Intan di rumah itu malam pertama dan malam kedua, tidak ada yang terjadi. Ia hanya mendengar suara, seperti suara tikus berlarian dari arah dapur. Namun Intan tak mengindahkannya. Keesokan paginya Intan melihat jejak kaki berlumpur mirip jejak kaki wanita melangkah ke arah kamar yang satunya. Ia mengikuti jejak itu sampai di depan pintu kamar. Saat ia membuka pintu kamar itu, ternyata pintu itu terkunci. Lalu ia membersihkan lumpur itu. Malam pun tiba. Awalnya biasa-biasa saja. Tetapi malam itu, langit terlihat di luar jendela kamar Intan begitu pekat. Hujan baru saja reda, tapi aroma tanah basah dan udara dingin masih menyusup lewat celah ventilasi. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.37. Intan masih terjaga di tempat tidurnya. Meski tubuhnya lelah, laptop di meja masih menyala, menampilkan halaman pekerjaan yang belum selesai ia kerjakan. Entah mengapa, hawa di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Intan menarik selimut hingga ke leher. Ia memejamkan mata. Namun ia mendengar suara. Suara itu terdengar dari arah jendela kamar yang membuatnya membuka mata lagi. Suara itu seperti tetesan air yang jatuh dari atap meski hujan sudah lama berhenti. Ia berpikir mungkin itu hanya tetesan embun. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara lain, kerak seperti papan lantai kayu yang diinjak seseorang. Perlahan bulu kuduknya mulai berdiri. Ia menenangkan diri, mencoba berpikir logis lagi. Mungkin hanya kayu yang memuai karena udara dingin. Namun, beberapa detik kemudian, ia merasakan seperti ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Tekanan ringan di ujung rancangnya, seperti ada seseorang yang duduk. Kasur yang ia tempati terasa sedikit miring ke arah kakinya. Nafasnya tercekak, selimutnya ia genggam erat. Ia tidak berani langsung melihat, takut dengan apapun yang mungkin ada di sana. Dalam keheningan itu, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia berkata dalam hati, jangan lihat," bisiknya dalam hati. Tapi, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, ia menggeser pandangan ke arah kakinya. Lampu kamar memang sudah ia matikan. Hanya ada sedikit cahaya samar dari lampu jalan yang masuk lewat celah gorden. Di ujung ranjang, ia bisa melihat bentuk samar, seperti seseorang duduk membungkuk. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajahnya. Intan menelan ludah, tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba mengedipkan mata, berharap itu hanya ilusi karena mengantuk. Tapi sosok itu tidak hilang. Bahkan ia merasakan kasur sedikit bergerak, seolah sosok itu menggeser posisi duduknya. Dalam hati, ia berdoa. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan ayat yang ia baca, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik rambutnya,
Intan melihat kulit wajah yang pucat, hampir abu-abu. Bibirnya hitam seperti tersenyum. Intan ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan, seolah ada sesuatu yang menahan. Intan terduduk membeku di sudut ranjang tidurnya. Jantungnya berdegup begitu kencang sampai ia merasa suaranya bergema di telinga. Sosok itu masih duduk di ujung ranjang. Tubuhnya sedikit membungkuk, namun kini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti lilin yang lama terbakar. Bibirnya tersungging senyum aneh, senyum yang membuat perut Intan terasa mual. Rambut panjangnya menjuntai, beberapa helai menempel di pipinya yang pucat. Di sekeliling matanya, hitam. Bola matanya putih menatap tajam langsung ke hadapan Intan. Dalam sekejap, hawa di kamar menjadi begitu dingin. Napas Intan terlihat seperti uap tipis di udara. Siapa kamu? Suara Intan pecah, nyaris tak terdengar, seperti tertelan dimensi lain. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya ia mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Tubuhnya condong ke arah Intan. Suara kasur berderit mengiringi setiap gerakannya. Intan mencoba mundur ke arah kepala ranjang, tapi dinding di belakangnya membuatnya terjebak. Sosok itu kini begitu dekat. Bau anyir tercium, bercampur aroma bunga bangka yang menusuk hidung. Intan memalingkan wajah, tapi dari sudut matanya, ia masih bisa melihat sosok itu mengangkat tangannya yang pucat, jemari panjangnya terulur, hampir menyentuh lutut Intan. Tiba-tiba, lampu meja di sisi ranjang berkedip 2 kali, lalu mati total. Ruangan tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya ada suara napas, bukan hanya napas Intan, tapi juga napas lain yang berat dan berirama tepat di hadapannya. Lalu terdengar suara berbisik, begitu pelan namun jelas. "Kau menempati tempat tidurku." Suara itu serak, namun ada nada marah bercampur sedih. Intan merasakan bulu kuduknya meremang sampai ke segujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu," jawabnya bertaba-taba, terbata-bata, sambil menangis. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah tepat di telinganya. "Pergi, jangan tempati tempat tidurku. Jika ingin tidak tidur selamanya, sebelum aku ambil." Intan menahan napas. Ia tak berani bergerak, tak berani menoleh. Namun, di tengah rasa takut yang melumpuhkannya, tiba-tiba sosok itu menghilang. Tekanan di kasur lenyap. Hawa dingin berangsur memudar. Intan masih terduduk di ranjang. Tubuhnya lemas, tapi matanya menatap tajam ke ujung kaki ranjang. Kosong, seolah tidak ada siapapun di sana. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Namun, saat ia hendak meraih ponselnya di meja, pandangannya jatuh pada sesuatu. Di atas spray, tepat di ujung ranjang, ada bekas basah berbentuk dudukan manusia. Dan sebelum pikirannya sempat memproses, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu kamarnya. Suara ketukan di pintu itu tidak berhenti. Ritmenya pelan tapi teratur, seperti seseorang yang sabar menunggu jawaban. Intan terpaku di tempat tidurnya sambil memeluk selimutnya. Matanya terpaku pada pintu kamar yang tertutup rapat. Siapa? Suaranya bergetar, hampir tenggelam oleh suara hujan yang kembali turun di luar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang terdengar lagi, lebih keras. Rasa takutnya memuncak,
Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya berniat menyalakan senter. Namun, layar ponselnya tidak mau menyala. Padahal, sore tadi ia baru mengisi penuh baterainya. Seolah semua perangkat elektronik di rumah itu mati. Ketukan di pintu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Hanya terdengar suara hujan di luar jendela dan napas Intan yang memburu. Ia mencoba mengatur napas, memaksakan diri untuk berpikir rasional. Mungkin itu hanya suara kayu yang memuai atau angin. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu kamarnya. Langkah itu menjauh menuju ruang tengah, lalu berhenti. Dalam keheningan itu, Intan mendengar sesuatu yang membuatnya merinding. Suara pintu kamar kedua yang tidak pernah dibuka, berderit terbuka. Perlahan, ia memberanikan diri turun dari ranjang. Kakinya dingin menyentuh lantai. Dengan langkah hati-hati, ia meraih senter kecil yang tergantung di dinding, lalu keluar kamar. Ruangan dalam rumah itu gelap. Ia memencet saklar lampu, tapi lampu tidak menyala. Ruangan itu gelap, samar-samar diterangi cahaya dari luar. Pintu kamar kedua itu terbuka setengah. Dari celahnya tercium bau bangkai yang sangat kuat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu itu sepenuhnya. Cahaya senter menyorot ke dalam ruangan, dan ia langsung menahan napas. Di dalam kamar itu ada ranjang tua berdebu. Sprei putih kusam, tapi di ujung ranjang itu ada bekas basah berbintuk dudukan manusia. Sama persis yang tadi ia lihat di kamarnya. Di dinding tergantung sebuah foto hitam putih. Foto seorang perempuan muda, berwajah pucat, rambut panjangnya terurai, mengenakan gaun hitam. Wajahnya sama persis dengan sosok yang duduk di ujung ranjang di kamarnya. Intan mundur setapak demi setapak, napasnya memburu. Lalu, suara lantai berderit tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh, dan di sana sosok itu berdiri. Wajahnya pucat, bibirnya robek membentuk senyum mengerikan. Sekarang kau tidur di tempatku. Lampu senter di tangan Intan berkedip sekali, 2 kali, lalu mati total. Rumah tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya ada teriakan Intan yang pecah. Lalu sunyi. Keesokan paginya, tetangga yang penasaran karena tidak melihat Intan keluar rumah, mereka mengetuk pintu. Namun tidak ada yang membuka. Mereka mencoba membukanya, pintu itu tidak terkunci. Saat pintu dibuka, mereka mendapati rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada barang yang hilang, hanya ranjang di kamar kedua yang spraynya masih basah di ujungnya. 2 hari setelahnya, Intan ditemukan warga dekat di pinggir kali di bawah pohon jati besar, dalam keadaan pingsan. Lalu mereka membawanya ke rumah warga. Ia menceritakan semua kejadian yang ia alami di rumah kontrakan itu. Salah seorang warga berbicara. Di rumah itu dulunya ada seorang gadis bernama Lilis. Ia bunuh diri, minum racun karena depresi. Entah penyebabnya apa. Setelah kejadian itu, keluarganya pindah di rumah baru mereka.
Hampir setiap malam kami mendengar suara-suara aneh dari rumah itu. Sampai kami warga di sini tak berani masuk di halaman rumah itu. Dan akhirnya, salah seorang warga yang kebetulan punya anak gadis memberi tumpangan untuk tinggal di rumah mereka. Akhirnya, Intan pun tinggal di rumah mereka. Dan sejak hari itu, kontrakan itu kembali kosong, sama seperti sebelum Intan datang. Konon, jika malam hari lewat di depannya, kadang terdengar suara ranjang berderit dan tawa perempuan samar dari dalam rumah. Dan jika kamu tidur sendirian, jika mendengar suara-suara aneh, abaikan saja, karena bisa jadi ia telah duduk di ujung kakimu.